Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami dari kelompok 10 akan menyampaikan materi perkuliahan manajemen perubahan dengan topik materi yaitu keterlibatan karyawan dalam perubahan dan pengembangan organisasi. Kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama, saya sendiri, Faris Arya Wiratama, dengan NIM 2018-008266. Kemudian yang kedua, Saudara Ferian Tejo Prabowo, dengan NIM 2018-008501. Kemudian yang ketiga, Saudari Ananda Prasasti Ningrum, dengan NIM 2018-008502. Dan yang terakhir, Saudara Catur Raharjo Notonegoro dengan NIM 2018-008503. Untuk mempersingkat waktu kami berikan kepada presenter yang pertama, yaitu Saudari Ananda Prasasti Ningrum. Kepada Mbak Nanda, kami persilahkan. Salam dan bahagia, kami dari kelompok 10 akan menyampaikan mengenai keterlibatan karyawan dalam perubahan dan pengembangan organisasi. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya, Ananda Prasasti Ningrum, NIM-nya 2018-008502. Yang pertama, yaitu mengenai peran keterlibatan karyawan. Mengenai pengertian keterlibatan karyawan menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut Robbins, keterlibatan kerja adalah derajat di mana orang dikenal dari pekerjaannya, berpartisipasi aktif di dalamnya, dan menganggap prestasinya penting untuk harga diri. Keterlibatan kerja merupakan ukuran sejauh mana seseorang memihak secara psikologis terhadap pekerjaannya dan menganggap kinerjanya sebagai ukuran harga dirinya. Lalu pengertian yang kedua yaitu menurut Davis dan Newstone, keterlibatan kerja adalah keterlibatan mental dan emosional orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk memberikan kontribusi kepada tujuan kelompok dan berbagai tanggung jawab pencapaian tujuan itu. Lalu yang selanjutnya adalah 4 dimensi keterlibatan karyawan. Yang pertama yaitu power. Power mencakup pemberian wewenang yang cukup bagi karyawan untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan pekerjaan yang meliputi berbagai isu, contohnya seperti metode kerja, penguasaan kerja, hasil prestasi, pelayanan pelanggan, dan pemilihan karyawan. Besarnya kekuasaan bervariasi dari sekedar meminta input mereka untuk digunakan oleh manajer dalam pembuatan keputusan, sampai dengan karyawan dapat mengambil keputusan sendiri dalam mengatasi isu-isu yang sudah disebutkan tadi. Lalu yang selanjutnya yaitu information. Informasi dapat berguna dan informasi ini dapat berupa data tentang hasil operasi, rencana usaha, kondisi persaingan, teknologi baru, metode kerja, dan gagasan untuk memperbaiki organisasi. Memiliki akses yang tepat waktu dengan informasi yang relevan merupakan hal yang penting untuk membuat keputusan yang efektif. Organisasi dapat mempromosikan keterlibatan karyawan dengan menjamin bahwa informasi yang penting mengalir dengan bebas kepada mereka yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan. Lalu yang ketiga yaitu knowledge and skills. Keterlibatan kerja karyawan dapat meningkatkan efektivitas kerja tergantung kepada tingkat sejauh mana karyawan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan. Organisasi dapat memudahkan keterlibatan karyawan dengan melaksanakan program pelatihan dan pengembangan untuk memperbaiki pengetahuan dan keterampilan karyawan. Program tersebut dapat mencakup berbagai keahlian yang berkaitan dengan melakukan tugas, mengambil keputusan dan pemecahan masalah, serta memahami bagaimana operasi bisnis. Lalu yang keempat adalah rewards, karena pada umumnya orang mengerjakan sesuatu untuk memperoleh penghargaan.
maka penghargaan dapat berpengaruh kuat terhadap keterlibatan karyawan dalam organisasi. Keterlibatan yang berarti dalam organisasi dapat menjadi penghargaan internal bagi karyawan, karena mereka merasa dirinya dihargai dan bisa berhasil melaksanakan tugas dengan baik. Penghargaan eksternal seperti gaji dan promosi dapat memperkuat keterlibatan karyawan apabila penghargaan itu berkaitan langsung dengan kinerja yang dihasilkan dari adanya partisipasi atau keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Lalu slide yang selanjutnya yaitu mengenai pengaruh keterlibatan karyawan terhadap produktivitas. Kita bisa melihat dari bagian yang sudah ditampilkan. Pengaruh keterlibatan karyawan terhadap produktivitas. Partisipasi dalam keputusan kerja dapat meningkatkan produktivitas setidaknya dengan 3 cara, yaitu yang pertama Employee Involvement Intervention atau EI Intervention. EI Intervention meningkatkan komunikasi serta koordinasi antara karyawan dengan departemen organisasi, serta membantu mengintegrasi pekerjaan ataupun departemen yang berbeda namun dapat berkontribusi pada pekerjaan keseluruhan. Lalu yang kedua, EI Intervention meningkatkan motivasi khususnya saat mereka puas dengan kebutuhan individu. Motivasi diartikan sebagai performa yang meningkat, yang diakibatkan karena seseorang memiliki skill yang berguna dan pengetahuan untuk dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik, dan saat teknologi dan situasi dapat mendukung produktivitas. Lalu yang ketiga, AI Intervention dapat meningkatkan kemampuan karyawan sehingga membuat mereka melakukan pekerjaan dengan lebih baik. Lalu yang selanjutnya yaitu mengenai 3 pendekatan intervensi keterlibatan karyawan. Yang pertama akan saya sampaikan yaitu adalah paralel struktur. Paralel struktur melibatkan karyawan dalam pemecahan masalah yang kompleks dan membangun kemampuan beradaptasi menjadi birokrasi organisasi. Paralel struktur memfasilitasi pemecahan masalah dan perubahan dengan memberikan waktu dan kesempatan agar anggota dapat berpikir, berbicara, dan melakukan hal baru. Akan tetapi, norma dan prosedur dalam paralel struktur sangat berbeda dengan organisasi formal. Lalu, bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan apabila kita akan melakukan pendekatan intervensi keterlibatan karyawan dengan paralel struktur? Yang pertama yaitu kita harus menentukan tujuan dan ruang lingkup. Lalu yang kedua yaitu membentuk komite pengarah. Lalu yang ketiga berkomunikasi dengan anggota organisasi. Lalu yang selanjutnya membuat forum untuk pemecahan masalah karyawan. Lalu menangani masalah dan isu. Lalu yang terakhir menerapkan dan mengevaluasi perubahan. Salam dan bahagia. Terima kasih kepada Mbak Nanda yang telah menjelaskan pada poin sebelumnya. Untuk poin yang kedua ini, saya akan menjelaskan tentang Total Management System atau disingkat dengan TQM, adalah suatu sistem manajemen kualitas yang berfokus pada pelanggan atau customer focus, dengan melibatkan semua level karyawan dalam melakukan peningkatan atau perbaikan yang berkesinambungan atau secara terus-menerus. Total Quality Management atau TQM menggunakan strategi, data, dan komunikasi yang efektif untuk mengintegrasikan kedisiplinan kualitas ke dalam budaya dan kegiatan-kegiatan perusahaan. Singkatnya, TQM adalah pendekatan manajemen untuk mencapai keberhasilan jangka panjang melalui kepuasan pelanggan atau customer stratification. Untuk selanjutnya, kita akan masuk pada poin yang pertama, yaitu pada fokus pada pelanggan. Pelanggan merupakan pihak yang menentukan apakah kualitas produk maupun jasa yang dihasilkan perusahaan tersebut memenuhi kebutuhan atau tingkat kualitas yang diinginkannya. Kedua, keterlibatan karyawan secara keseluruhan. Karyawan merupakan sumber daya perusahaan yang paling penting dalam mencapai tujuan yang direncanakan. Oleh karena itu,
Keterlibatan karyawan secara keseluruhan dapat mendukung perusahaan dalam melakukan peningkatan proses dan kualitas yang berkesinambungan yang kemudian menghasilkan produk dan layanan yang terbaik untuk pelanggan. Poin yang ketiga, pemusatan perhatian pada proses. Perhatian pada peningkatan proses merupakan fondasi dasar dalam sistem manajemen TQM. Proses merupakan serangkaian langkah-langkah yang dimulai dari penerimaan, yaitu input, dari supplier, kemudian mentransformasikannya menjadi output yang akan dikirimkan kepada pelanggan. Untuk poin yang keempat adalah sistem yang terintegrasi. Meskipun terdapat banyak keahlian dan ruang lingkup kerja dalam suatu perusahaan yang membentuk departementalisasi secara vertikal maupun horizontal. Poin yang kelima, pendekatan strategi yang sistematik. Salah satu bagian yang penting dalam manajemen kualitas adalah pendekatan strategi dan pendekatan strategi dan sistematik dalam mencapai visi, misi, dan tujuan perusahaan. Proses tersebut biasanya disebut dengan perencanaan strategi ataupun manajemen strategi. Untuk poin yang keenam adalah peningkatan yang berkesinambungan. Peningkatan yang berkesinambungan mendorong perusahaan untuk melakukan analisis dan menciptakan cara-cara yang lebih bersaing dan efektif dalam mencapai tujuan perusahaan dan memenuhi harapan semua pihak yang berkepentingan. Ketujuh, keputusan berdasarkan fakta. Untuk mengetahui sejauh mana kinerja suatu perusahaan, diperlukan data untuk mengukurnya. TQM mewujudkan perusahaan tersebut untuk mengumpulkan dan melakukan analisis data secara berkesinambungan, secara keputusan ataupun kebijakan yang diambil benar-benar akurat dan tepat sasaran. Dan poin yang terakhir adalah komunikasi. Dalam operasi sehari-hari, perusahaan pasti akan mengalami perubahan, baik perubahan dalam strategi, kebijakan, jadwal, maupun metode pelaksanaannya. Perubahan tersebut perlu dikomunikasikan dengan baik kepada semua karyawan yang bersangkutan. Kemudian kita akan lanjut pada slide selanjutnya, yaitu High Intervention Organization atau biasa disingkat dengan HIO. HIO ini menciptakan kondisi organisasi yang mendukung tingkat keterlibatan karyawan yang tinggi. HIO ini melibatkan hampir seluruh fitur organisasi, baik itu struktur, work design, informasi dan kontrol sistem, kemudian physical layout dan personal coalition, dan sistem reward yang didesain secara terhubung oleh pihak manajemen dan karyawan untuk mempromosikan high level of involvement and performance. Baik, kita akan masuk pada slide selanjutnya, yaitu ada pengertian desain pekerjaan. Pekerjaan yang pertama dikemukakan oleh Handoko, yaitu pada tahun 1987. Desain pekerjaan adalah fungsi penerapan kegiatan-kegiatan kinerja seseorang, individu, atau kelompok karyawan secara organisasional. Kemudian pendapat lain menurut Dessler pada tahun 2004, desain pekerjaan merupakan pengetahuan tertulis tentang apa yang harus dilakukan oleh pekerja, bagaimana orang itu harus melakukan, dan bagaimana kondisi kerjanya. Untuk slide selanjutnya, kita akan masuk pada pendekatan dalam merancang pekerjaan. Di sini terdapat 4 poin. Yang pertama adalah pendekatan mekanik atau mechanics approach. Kedua, yaitu pendekatan motivasi. Ketiga, pendekatan biologis. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah pendekatan perseptual motor.
Eh, di sini saya akan menjelaskan pada poin yang pertama. Untuk poin kedua, 3, dan 4 nanti akan dijelaskan oleh presenter yang selanjutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan slide selanjutnya, yaitu tentang pendekatan teknik. Nah, pendekatan teknik ini berupaya untuk mengidentifikasi setiap tugas dalam suatu pekerjaan guna meminimumkan waktu dan tenaga. Atau bisa dijelaskan pula merupakan suatu pendekatan dalam merancang pekerjaan untuk menyederhanakan pekerjaan agar dapat memaksimalkan efisiensi. Terima kasih untuk waktu pada hari ini. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Catur. Sekian dari saya, salam dan bahagia. Baik, saya akan menjelaskan pendekatan motivasi, yaitu merupakan suatu pendekatan dalam merancang pekerjaan, yang didasarkan pada karakteristik pekerjaan yang dapat memberikan makna psikologis dan muatan motivasi yang dapat menyebabkan motivasi kerja, kinerja, dan kepuasan kerja yang tinggi. Selanjutnya, pendekatan biologis, yaitu merupakan suatu pendekatan dalam merancang pekerjaan yang mengacu pada ergonomis yang mempelajari kaitan antara karakteristik fisik manusia dengan lingkungan kerja. Pendekatan perseptual motor merupakan suatu pendekatan dalam merancang pekerjaan yang berpusat pada kemampuan mental manusia dan keterbatasannya. Selanjutnya, unsur-unsur desain pekerjaan itu terbagi 3. Yang pertama, unsur-unsur organisasi. Yang kedua, unsur-unsur lingkungan. Yang ketiga, unsur-unsur perilaku. Selanjutnya, konsep manajemen kinerja. Yang pertama, kinerja dalam Thesaurus Bahasa Indonesia 2008 berarti kemampuan, penampilan, prestasi, dan kapasitas. Menurut The Cyberbantam English Dictionary, kinerja secara etimologis berasal dari kata to perform dengan beberapa entries, yaitu melakukan, menjalankan, melaksanakan, to do or carry out an execution. Selanjutnya, manajemen kinerja sebagai proses yang dilakukan manajer untuk memastikan bahwa kegiatan karyawan dan hasil kerja karyawan sejalan dengan tujuan organisasi. Selanjutnya, hanya dalam Ma'arif dan Kartika 2010 mengemukakan bahwa manajemen kinerja adalah aktivitas penting yang merupakan tanggung jawab manajer dalam suatu organisasi untuk melatih, membimbing, memotivasi, dan memberikan kinerja terbaik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang latar belakang manajemen kinerja. Yang pertama adalah sistem penilaian. Sistem penilaian itu dibagi menjadi 3, yaitu merit rating system, yang kedua manajemen by objektif, dan yang ketiga adalah evaluasi kinerja. Yang pertama, sistem merit by system adalah proses mengevaluasi kinerja karyawan di tempat kerja dalam kaitannya dengan persyaratan pekerjaan. Merit rating system ini digunakan untuk mengevaluasi kepribadian dan kontribusi serta potensi anggota kelompok. Lalu yang kedua, manajemen by objektif adalah pendekatan sistematis dan terorganisir yang menekankan pada pencapaian sasaran organisasi. Dalam jangka panjang, penerapan manajemen by objektif ini memungkinkan manajemen untuk mengubah pola pikir organisasi menjadi lebih berorientasi pada hasil. Dan yang ketiga, evaluasi kinerja adalah suatu metode dan proses penilaian seseorang atau sekelompok orang atau unit-unit kerja dalam satu perusahaan atau organisasi sesuai dengan standar kinerja
atau tujuan yang ditetapkan lebih dahulu. Slide selanjutnya, tujuan dan elemen manajemen kinerja. Menurut Michael Armstrong, tujuan dan elemen manajemen kinerja adalah untuk menumbuhkan suatu budaya di mana individu dan kelompok bertanggung jawab atas kelanjutan peningkatan proses bisnis dan peningkatan keterampilan dan kontribusi mereka. Selanjutnya, manfaat manajemen kinerja. Manfaat manajemen kinerja bagi organisasi ialah yang pertama, menyesuaikan tujuan organisasi dengan tujuan tim dan individu. Lalu yang kedua, memperbaiki kinerja. Yang ketiga, memotivasi kinerja. Yang keempat, meningkatkan komitmen. Yang kelima, mendukung nilai-nilai inti. Dan yang terakhir, memperbaiki proses pelatihan dan pengembangan. Fungsi dan peran manajemen kinerja. Fungsi manajemen kinerja adalah untuk mencoba memberikan suatu pencerahan dan jawaban dari berbagai permasalahan yang terjadi di suatu organisasi, sehingga apa yang dialami saat ini tidak membawa pengaruh yang negatif bagi aktivitas perusahaan pada saat ini dan yang akan datang. Selanjutnya, contoh kasus. Ali adalah seorang customer service di perusahaan ABC. Sebagai seorang pegawai yang baru, Ali bekerja dengan ala kadarnya untuk melayani konsumen. Diperparah lagi dengan manajemen perusahaan yang seolah tidak peduli dengan hal tersebut. Bagaimanakah langkah yang harus diambil perusahaan untuk meningkatkan produktivitas perusahaan melalui Ali tersebut?